Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Wibowo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengendalian hawa daun bakteri dengan Paenibacillus polymixa. Penyakit hawa daun bakteri, infeksinya melalui stomata dan bagian tanaman yang terluka. Penyebabnya bakteri Xanthomonas campestris pv-oryzae atau XOO. Sifat patogen pada masa berak mampu hidup 3 bulan pada tanah, jerami, dan sigang. Pada pagi hari atau saat cuaca lembab, keluar eksudat bakteri yang berwarna kuning yang pada siangnya membentuk bulatan kecil yang mudah jatuh ke tanah atau air. Lalu ada contoh kerusakan pada tanaman padi. Gejala penyakit hawa daun bakteri atau HDB yaitu perubahan warna pada daun tua menjadi hijau kelabu, kuning mengering, dan helaian daunnya melengkung, dan melipatnya helaian daun sepanjang ibu tulang daunnya. Hal ini disebabkan karena adanya penghambatan proses metabolisme tanaman padi pada fase bibit hingga panen. Lalu akibat serangannya, pertumbuhan tanaman terhambat, bulir-bulir padi kurang bernas, kualitas biji rendah, dan persentase beras yang pecah akan lebih tinggi. Untuk pengendalian penyakit hawa daun bakteri, ada pemupukan berimbang, sanitasi rumputan sumber penyakit atau patogen, pengaturan air dan pengeringan secara berkala, dan juga pengendalian dengan menggunakan agen hayati atau Paenibacillus polymixa. Paenibacillus polymixa merupakan agen antagonis untuk pengendalian penyakit hawa daun bakteri, diperoleh secara alami yang diisolasi dari daun padi yang sehat di antara daun padi yang terinfeksi penyakit HDB. Paenibacillus polymixa telah melalui uji efektivitas baik secara laboratorium maupun tingkat lapangan. Lalu ada cara perbanyakannya dengan menggunakan media cair yaitu ekstrak kentang gula atau EKG. Alat yang digunakan dalam perbanyakan ini antara lain alat fermentasi sangat sederhana atau FSS. Dapat dilihat dari gambar ada alat dan bahannya. Alat-alatnya seperti ada aerator, ada jerigen, ada botol bekas plastik, dan juga malam dan jarum mosaik atau kawat steril. Lalu untuk bahannya, untuk pembuatan ekstrak kentang gulanya ada kentang, gula pasir, dan air. Lalu ada juga tabung isolat Paenibacillus polymixa dan 1 sendok makan minyak goreng. Cara kerjanya, yang pertama membuat media cair EKG. Secara sederhananya, kentangnya dipas dan dibersihkan terlebih dahulu, lalu dipotong dengan berbentuk dadu. Lalu merebus kentang dengan air sebanyak 3 liter, sampai kentangnya empuk tapi tidak hancur. Memisahkan kentang yang telah direbus dengan airnya, lalu menambahkan gula dan air pada air rebusan kentang, lalu aduk sampai larut. Kemudian mendinginkan air rebusan kentang, setelah itu masukkan ke dalam jerigen, seperti yang dapat diilustrasikan dalam gambar. Lalu membuat sirkulasi udara steril untuk alat fermentasi sangat sederhananya. Yang pertama, memastikan aerator memiliki tekanan udara yang baik, lalu juga sambungan selang pada aerator, melubangi tutup botol plastik dan tutup jerigen sebesar lubang selang L-nya sebanyak 2 lubang, lalu masukkan selang L ke dalamnya. Memberikan selang pada masing-masing mulut selang L, lalu menyambungkan satu sama lainnya, mulai dari aerator, botol plastik pertama, kedua, jerigen, dan botol plastik ketiga. Gunakan malam untuk menutup lubang selang L pada tutup botol sehingga tidak ada udara yang bocor. Lalu mengisi botol pertama dengan larutan serbuk PK sampai leher botol, mengisi botol aqua kedua dengan glass wall setinggi leher botol, dan juga memastikan sirkulasi udara sampai ke botol aqua tidak bocor dengan adanya gelembung udara pada botol aqua yang terakhir. Lalu kebanyakan bakteri dengan media cair EKG. Ketika alat dan bahannya telah siap, disiapkan tabung isolat dan melarutkan bakteri pada tabung itu dengan air steril.
dan memasukkan bakteri yang telah dilarutkan pada media cair EKG. Lalu masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Dan menutup jerigen dengan rapat dan menghidupkan aerator yang telah dimodifikasi mengeluarkan sirkulasi udara steril. Lalu menginkubasikan selama 14 hari dengan sirkulasi udara steril 24 jam. Perkiraannya 10 hingga 14 hari, tapi kalau ingin benar-benar diperhatikan dapat diinkubasikan selama 14 hari. Ini skema gambaran alat fermentasi sangat sederhananya. Jadi udara yang dimasukkan dari aerator masuk ke botol bekas pertama yang diisi dengan larutan PK untuk sterilisasi. Kemudian dari botol pertama larutan PK tersebut dimasukkan ke botol kedua yang berisi filter tadi glass wool. Lalu dari botol kedua ini masuk ke jerigen yang berisi media EKG dan bakterinya. Dari jerigen tersebut masuk ke botol untuk kontrolnya. Dapat dilihat apakah ada asupan udara yang masuk atau tidak. Sekian yang saya dapat paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.